Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Lestari, NPM 1811080063. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual atau yang disebut juga sebagai parafilia adalah perilaku seksual di mana penderita cenderung memiliki gangguan emosional yang membuat mereka melampiaskan gairah seksualnya kepada benda, kebiasaan, atau hal-hal lain yang tidak wajar dalam aktivitas seksualnya. Orang yang memiliki penyimpangan seksual cenderung memiliki indikator kepuasan seksual dengan berbagai fantasi seksual yang tidak sesuai dengan norma dan nilai kelaziman. Jenis penyimpangan seksual itu yang pertama ada eksibisionisme, di mana jenis penyimpangan seksual ini penderita merasa puas ketika menunjukkan alat reproduksinya kepada orang asing dan cenderung dilakukan diam-diam di tempat umum. Umumnya, pecandu eksibisionisme adalah laki-laki dan gejalanya mulai dirasakan sebelum usia 18 tahun. Gejala eksibisionisme ini ketika seseorang memiliki dorongan seksual untuk memamerkan alat reproduksinya pada orang asing selama lebih dari 6 bulan hingga mengganggu aktivitasnya dalam bekerja, keluarga, fungsi sosial, dan lainnya. Yang kedua ada fetisisme. Fetisisme ini adalah jenis penyimpangan seksual yang melibatkan objek-objek buatan atau bagian tubuh tertentu untuk meningkatkan gairah seksualnya. Fetisisme paling umum adalah fetis terdapat objek seperti celana dalam, dan gangguan fetisisme umumnya dialami oleh pria dan bersifat multisensor, yang berarti pria dapat terangsang hanya dengan menyentuh atau meraba objek fetis. Yang ketiga ada froteurisme, adalah kelainan seksual di mana seseorang cenderung bergairah untuk menggosokkan bagian intimnya pada orang asing dengan tujuan memenuhi kepuasan. Gejala froteurisme hampir sama dengan eksibisionisme dan gangguan kontrol impuls seksual lainnya. Lalu ada pedofilia. Pedofilia itu adalah penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak remaja atau anak di bawah umur. Pelaku pedofilia ini memiliki fantasi berlebihan tentang hubungan seksual dengan anak kecil, baik laki-laki ataupun perempuan. Pecandu pedofili umumnya merasional perilaku penyimpangan seksual yang pernah mereka alami, seperti diperkosa atau dicabuli saat mereka masih kecil. Pedofilia ini adalah salah satu jenis penyimpangan seksual yang menjadi kekhawatiran banyak pihak karena efeknya dapat berbahaya. Yang kelima ada masokisme dan sadisme. Masokisme dan sadisme adalah hubungan seksual yang berfokus pada penderita secara fisik dan psikologi, penghinaan atau bentuk kekerasan yang dianggap dapat membangkitkan gairah seksual. Pecandu sadisme akan lebih bergairah untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang. Masokisme yang menyetujui berbagai tindakan sadis seperti dihina, dipukuli, diikat, atau dilecehkan. Yang keenam ada transfetisme. Transfetisme adalah penyimpangan di mana seseorang pria heteroseksual atau pria normal cenderung ingin berpakaian wanita dalam aktivitas seksual atau aktivitas roleplay. Penyimpangan seksual ini juga dikenal sebagai cross-dressing. Yang ketujuh ada voyeurisme. Voyeurisme adalah perilaku di mana seseorang mendapat gairah atau kepuasan seksual saat sedang mandi atau tidak berbusana. Lalu ada autoknepelia. Autoknepelia adalah bagian dari jenis penyimpangan seksual transfetisme di mana seorang pria memiliki fantasi seksual di mana dirinya berperan sebagai wanita.
Lalu ada nekrofilia. Nekrofilia ini berasal dari bahasa Greek yaitu nekros yang berarti mayat. Adalah jenis penyimpangan seksual paling ekstrim di mana seseorang memiliki kesenangan untuk berhubungan seksual dengan mayat. Penyimpangan seksual ini tidak umum. Parafilia ini dikelompokkan dalam kode 302 dan masih dalam penelitian. Yang ke-10 ada zoofilia. Zoofilia adalah penyimpangan seksual di mana seseorang memiliki kesenangan untuk melakukan hubungan seksual dengan binatang. Penyimpangan seksual ini adalah perilaku seksual yang tidak sesuai dengan kebiasaan seksual. Penyimpangan seksual ini dikaitkan dengan gangguan kesehatan mental yang harus ditangani dalam beberapa kondisi penyimpangan seksual juga memiliki resiko menjadi tindakan kejahatan seksual seperti dalam kasus pedofilia. Cara mengatasi penyimpangan seksual ini, caranya adalah penyembuhan penyimpangan seksual difokuskan pada perilaku pedofilia karena ini adalah jenis penyimpangan seksual yang paling membahayakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.